Bacaan Injil Matius 9, 18-26, Senin 4 Juli 2022. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah Injil suci menurut Matius. Saudara-saudari terkasih, mari kita mendengarkan firman Allah. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia, dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, pekerja kerajaan surga. Kata kerajaan surga muncul 33 kali di dalam Injil Matius. Kerajaan surga datang ketika kekuasaan Allah dinyatakan dengan menghancurkan kekuasaan si jahat. Kisah-kisah yang kita baca hari ini adalah bukti dari Matius tentang kedatangan kerajaan surga. Kedatangan kerajaan surga ini ditandai dengan datangnya Mesias. Matius ingin menyatakan Yesus adalah Mesias. Matius mengisahkan 9 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah. Kisah disembuhkannya perempuan yang sakit pendarahan, 2 orang buta, dan seorang bisu adalah 3 mukjizat setelah 6 mukjizat sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, perlu kita garis bawahi dalam renungan ini, yaitu kekuasaan kerajaan si jahat ditandai dengan kematian, kecacatan, dan penyakit. Maka jauhi si jahat dengan cara selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Kematian, pendarahan, buta, dan bisu adalah derita yang menyedihkan. Matius menunjukkan bahwa Yesus Sang Mesias memiliki kuasa untuk melenyapkan semua penderitaan tersebut. Di ayat ke-24, banyak orang menertawakan Dia karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus memiliki kuasa yang besar, maka Ia dapat membangunkan orang yang telah mati. Maka dari situ tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Masih banyak orang-orang yang masih meragukan kemesiasan Yesus. Mari kita jauhkan kerajaan si jahat dalam diri kita dengan berdoa dan membaca firman-Nya, maka kita akan mengenal Yesus lebih mendalam lagi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.